Yes, terima kasih Tuhan. Kami berdiri di atas dasar yang kokoh, dasar yang tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun dari dunia ini. Sebab Engkau telah mengerjakan sesuatu yang besar, yang menjawab setiap persoalan kami. Dan kami percaya Bapa, lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami akan menemukan kembali kebenaran-Mu yang memerdekakan, yang menuntun kami menggenapi setiap rencana-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas mengarahkan hati dan pikiran kami, melawat mulut lidah hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin selaras dengan Kristus, dan kehidupan kami memuliakan Bapa di surga. Yang menerima firman-Mu diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan, dan diberkati. Dan kami percaya oleh lawatan Roh Kudus-Mu, tidak ada yang pulang dengan hati yang sama. Kami boleh menemukan kekuatan baru, karena Engkaulah sumber dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang kita berbakti bersama-sama pagi hari ini. Minggu yang lalu kita masuk ke sermon series kita, berdiri teguh di atas kasih karunia yang ke-12. Hari ini kita masuk yang ke-13. Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu kita sudah membaca dan mendengar bersama-sama bahwa waktu kita memandang pelangi, kita tidak hanya melihat tentang keindahan pelangi itu sendiri, tetapi kita melihat keindahan janji Tuhan. Karena pelangi itu diberikan oleh Tuhan pertama kali setelah air bah. Karena air bah, Tuhan memberikan janji yang indah dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita masuk ke sermon series kita yang ke-13, yaitu esensi salib. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kita dihebohkan dengan perang yang tetangga kita, yaitu Thailand dan Kamboja. Banyak yang menjadi korban. Karena apa terjadi? Karena melanggar. Yang A bilang karena dia melakukan yang tidak seharusnya, ya. Thailand bilang Kamboja, Kamboja bilang Thailand. Nggak tahu kita yang mana yang benar. Tapi yang jelas Bapak Ibu, semua persoalan di dunia ini sering sekali diatasi dengan cara dunia, tetapi nggak akan pernah selesai. Buktinya apa? Timur Tengah, ya. Karena apa? Karena mereka nggak tahu jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Kita juga dalam hidup kita pasti banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi hari ini Tuhan mau bawa kita menemukan jawaban atas semua persoalan kita. Solusi yang Tuhan kerjakan, sediakan, itu berbicara tentang salib, saudara. Salib menjawab semua persoalan kita. Mengapa kekristenan, bahkan pelayanan yang kita jalani terasa kering, terasa lelah, terasa letih, gitu ya. Bahkan apa yang saya sampaikan ini saya alami sendiri. Saya giat melayani, saya berpuasa 3 hari 3 malam puasa, berdoa tengah-tengah malam, menginjili ke sana kemari, tapi akhirnya membawa saya letih, membawa saya menjadi orang yang lesu, Bapak Ibu. Saya bahkan pernah bertanya-tanya, kita kalau nyanyi di gereja itu bahagia melayani Rajaku, tapi kok aku nggak bahagia, gitu ya. Katanya rumah Tuhan itu damai, tapi ketika saya pergi ke gereja A, gereja B, terjadi pertikaian di sana. Katanya rumah Tuhan itu kan harusnya rumah damai, gitu ya. Tapi kok justru banyak bertikai, bahkan banyak yang buat malu, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gereja, orang Kristen lupa satu hal yang besar yang Tuhan kerjakan buat kita ketika Dia datang ke dunia. Kita akhirnya menjadi gereja tanpa salib. Kita akhirnya menjadi orang Kristen yang tanpa salib. Ya, salib di rumah kita mungkin besar, salib di leher kita mungkin keren, mahal, terbuat dari emas.
Tapi sering sekali salib itu hanya sebagai aksesoris, salib itu hanya sekedar lambang, simbol, tapi melupakan kepada esensinya. Melupakan kepada apa yang penting. Sehingga apa Bapak Ibu? Sering sekali kita melayani pun hanya sebagai show up diri kita, pembuktian diri. Oh saya bisa, saya keren. Tapi saya bersyukur buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, enggak pun jadwalnya melayani tetap datang setia. Amin. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Itu tandanya saudara menjadi pelayan yang memikul salib. Karena banyak gereja hanya sebagai show up. Kalau dia nggak melayani, dia nggak mau datang. Kalau dia nggak mau tampil, dia nggak mau datang. Itu gereja tanpa salib, saudara. Itu orang Kristen tanpa salib. Kalau pendapatnya yang didengar, dia mau ikut. Tapi kalau nggak pendapatnya didengar, nggak mau ikut. Gereja tanpa salib. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau membawa jemaat Gereja Baptis Pak Baton untuk menjadi jemaat gereja hidup dengan salib Kristus. Karena salib Kristus lah yang membawa kita kepada kemenangan. Salib Kristuslah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Salib Kristuslah yang membuat kita tampil beda. Pelayanan kita tidak lagi menjadi beban. Tantangan yang kita hadapi tidak lagi mencuri sukacita dan sejahtera kita. Kesulitan yang kita hadapi, cara pandang kita beda. Cara pandang kita melihat tantangan hidup ini berbeda. Karena apa? Kita memandang melalui lensa Injil. Salib Kristus itu yang kita pandang. Kenapa seperti saya lelah letih, sepertinya rohani banget menginjili ke sana kemari? Memang ada hasilnya. Tetapi sering sekali kalau tanpa salib Kristus, pelayanan yang kita jalankan itu digerakkan oleh ketakutan, digerakkan oleh keinginan manusia. Makanya pelayanan seperti ini tidak ada kuasanya. Sebenarnya kalau bicara tentang salib Bapak Ibu, simbol salib ini sebenarnya terjadi bukan di awal permulaan kekristenan, tidak ada salib. Karena salib itu melambangkan apa? Kutub. Coba, kutub dijadikan lambang. Aneh gitu ya. Kalau zaman dulu sebenarnya lambang kekristenan itu ini. Tahu ini, pernah lihat ini? Apa ini? Ini namanya iktus. Nah, iktus ini adalah akronim dari Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Itu ditulis dalam bahasa Inggrisnya iktus. Dulu dalam awal abad permulaan kekristenan itu pakai iktus, seperti ikan. Ya, sebenarnya ini hanya akronim gitu ya. Iktus itu artinya ikan. Tapi ini adalah kata depan dari setiap kata yang artinya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat manusia. Nah, pada waktu kita belajar sedikit kenapa terjadi salib ya. Kenapa salib itu menjadi populer? Pada waktu Kaisar Konstantin akan berperang melawan musuh-musuhnya, dia berdoa, kali-kali itu dia berdoa sama Tuhan. Lalu waktu dia berdoa, dia dalam doanya itu dia melihat ya, dia mendapatkan penglihatan, ada tanda salib di langit, lalu ada tulisan di sana ya, kemenangan gitu ya. Ada tulis di sana conquer gitu ya. Wah, setelah itu Kaisar Konstantin yakin berperang. Waktu mereka berperang, mereka menang. Mulai pada waktu itulah Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen. Lalu mengkristenkan semua rakyatnya. Tapi pada waktu itu yang menjadi pertanyaan, apakah Kaisar Konstantin ini sudah lahir baru atau belum? Atau karena dia hanya mendapat benefit ketika dia melihat penglihatan itu, menemukan penglihatan itu, lalu dia menang, lalu dia mendeklarisasikan imannya sebagai orang Kristen. Nah, saudara, apa yang saudara lihat ketika memandang kepada salib? Apa yang saudara lihat dan rasakan ketika memandang kepada salib, saudara? Apakah kaitannya dengan dosa kita? Apakah saudara sudah menemukan hubungan yang benar tentang pengampunan di sana, tentang berkat di sana, tentang kemenangan, tentang identitas kita di sana?
Karena kita hanya bisa berdiri teguh dalam iman kita kalau kita mengenal esensi salib. Tapi kalau salib itu hanya sebagai aksesoris, sebagai simbol, kita nggak akan melihat kekuatan salib yang melimpah-limpah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi apa esensi salib? Apa esensi dari salib bagi orang percaya? Pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk menemukan apa dan mengapa harus salib, ya. Ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Salib itu adalah lambang kutuk kematian. Kematian yang paling terkutuk, mengerikan, memalukan, dan paling menderita terjadi di kayu salib. Waktu orang mati sebelum meninggal itu dipermalukan, direndahkan, ditelanjangi, harga dirinya dicabut, saudara. Lalu pada waktu matinya itu dengan darah yang satu tetes, sangat mengerikan. Kalau orang yang digantung di atas kayu salib itu artinya ditolak bumi dan ditolak surga. Itu artinya salib itu sebagai lambang terkutuk. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada mati di atas kayu salib. Karena itu salib itu pada abad permulaan, orang kalau jadikan itu liontin gitu ya, itu suatu keanehan gitu ya, suatu kengerian. Nah, karena lambang kutuk. Tapi bagaimana nanti lambang kutuk itu berubah menjadi lambang kemuliaan Tuhan? Makanya kita menggunakan salib itu di gereja, di rumah gitu ya. Karena waktu kita memandang salib, kita menemukan keindahan dan kekuatan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa alasan tujuan salib, Bapak Ibu? Alasannya di ayat yang ke-11 saya bacakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena apa? Melakukan hukum Taurat, ya. Karena tidak seorang pun bisa selamat. Tidak seorang pun yang bisa berkenan, tidak seorang pun yang bisa diberkati, menerima berkat dari Tuhan ketika kita melakukan hukum Taurat. Karena di dalam Ulangan ya, di perikop ini Bapak Ibu, Paulus mengutip dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita taat melakukan hukum Taurat, maka kita akan menerima segala berkat. Ada ayat 12 ayat ya, yaitu ayat 3 sampai 14 itu berisi tentang berkat-berkat kalau kita taat melakukan hukum Taurat. Tapi pertanyaannya, adakah orang yang mampu? Adakah orang yang sanggup? Ternyata Bapak Ibu, tidak ada yang sanggup. Pasti gagal. Karena kita sudah belajar minggu yang lalu, hukum Taurat itu diberikan bukan olehnya kita diselamatkan. Hukum Taurat itu diberikan supaya apa? Oh, kita tahu kita nggak mampu, kita butuh sang juru selamat. Makanya di dalam Ulangan 28 dilanjut lagi oleh Paulus, dikutip lagi oleh Paulus. Kalau gagal apa yang terjadi? Kalau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, apa yang terjadi? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Kita nggak mampu menaati hukum Taurat, kita pasti gagal. Karena itu apa? Kegagalan kita itu membawa kita kepada kutuk. Karena standar hukum Taurat itu adalah standarnya Allah untuk kita kembali kepada posisi kita yang semula. Tapi di samping itu ada orang Farisi yang mendowngrade hukum Taurat, seolah-olah mereka mampu melakukan hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat bilang nggak boleh berzina. Kalau ada orang berzina dirajam dengan batu. Tetapi Yesus bilang
Kamu kalau menginginkan sesuatu, perempuan atau laki-laki, kamu sudah berzina. Jangan mendowngrade hukum Taurat. Karena apa? Udah pasti gagal kalau kita memakai standarnya Tuhan untuk kita memperoleh keselamatan, untuk kita memperoleh pengampunan, pasti gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena standar hukum Taurat, karena fokus hukum Taurat apa? Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita sudah belajar minggu yang lalu, kalau dasar kita menerima berkat Tuhan adalah perbuatan kita, ketaatan kita, maka kita sedang berdiri di dasar yang rapuh. Kita sedang berdiri di dasar yang mudah goyah. Kenapa? Perbuatan manusia itu terbatas. Perbuatan manusia itu berubah-ubah, ya. Maka tidak mungkin kita bisa dibenarkan, karena kita manusia berdosa. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Maha Tahu. Semua ada di bawah, kita semua ada di bawah kutuk. Itulah sebabnya perlu solusi dari luar diri kita. Itulah makanya kita butuh Sang Juru Selamat. Tuhan itu mengawasi. Tuhan itu sehebat apapun orang Farisi menutupi dosanya, sehebat apapun orang Farisi menunjukkan kesalehannya, Tuhan melihat, Tuhan tahu, bahkan Dia tahu motivasi kita apa. Makanya tidak seorang pun bisa sembunyi di hadapan Allah. Jadi bagaimana manusia bisa hidup dengan tenang? Gak mungkin Bapak Ibu. Maka Allah mengadakan perjanjiannya. Minggu yang lalu kita sudah belajar Grace Covenant, perjanjian anugerah. Ya. Seperti apa perjanjian anugerah? Apa sebenarnya yang terjadi di atas kayu salib itu? Yang terjadi di atas kayu salib itu adalah Tuhan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham lewat Yesus Kristus. Maka dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Waktu kita memandang kepada pelangi, jangan ingat rainbow cake ya, dengan melihat kue pelangi. Tapi waktu kita melihat pelangi, kita melihat janji Tuhan yang sudah digenapi, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita memandang kepada janji Tuhan, maka kita tidak akan lagi ada di bawah tuntutan, tapi kita ada di bawah apa? Di bawah supply minded. Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu Dia mati di atas kayu salib, ya, Tuhan menggenapi perjanjian darah yang Dia lakukan dengan Abraham. Apa perjanjian darahnya? Dibelah binatang, lalu mereka berjalan. Bahwa aku Allahmu dan engkau menjadi umatku. Kalau ada di antara kita yang melanggar, maka yang melanggar itu harus dipotong, harus dibunuh, darahnya dicurahkan. Itu yang dikatakan Bapak Ibu. Tapi waktu perjanjian Abraham dengan Tuhan, ketika matahari terbenam, dikatakan di dalam Kejadian, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Abraham tidak melewati potongan-potongan daging itu. Yang melewati hanya adalah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Bagian Abraham yang mengerjakan itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan perjanjian sepihak. Konsekuensi ketidaktaatan, ketidaksetiaan Abraham dan keturunannya ditanggungkan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Injil bukan bercerita tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Injil bukan bercerita tentang kesetiaan kita, tetapi Injil bercerita tentang kesetiaan Tuhan. Karena 1700 tahun kemudian lahirlah sang penggenap janji.
Sang pengantara yang sempurna. Dia taat dihukum, terpotong dari kekekalan seperti domba yang disembelih, darahnya tercurah bagi kita yang berdosa. Dan waktu dia mati di atas kayu salib, dia katakan telestai, sudah selesai. Di atas kayu salib Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan kita, semua tantangan yang hidup yang kita, kesulitan hidup yang kita alami. Jadi Yesus sudah menyelesaikannya. Pertanyaannya lagi Bapak Ibu, kenapa harus Yesus? Mengapa bukan salah seorang pembunuh yang disalib di sana? Mengapa bukan salah seorang nabi yang disalibkan? Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Kristus? Karena Kristus itu adalah sang penggenap janji. Yesus itu adalah nubuatan yang Tuhan katakan ketika kejatuhan manusia dalam Kejadian 3, bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular ini, gitu ya. Kepala ular ini. Dan tadi masuk gereja, saya baru injak kepala ular. Mati ularnya. Tadi di pintu gereja tuh ada ular, saya injak kepalanya, mati. Sudah menggenapi apa yang Tuhan bilang di Kejadian ini. Nah, saudara, kenapa harus Yesus? Karena dia adalah anak perempuan itu. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menutup aurat mereka dengan bersembunyi di belakang pohon. Mereka menggunakan cawat, daun pohon ara, tetapi semua sia-sia, semua sementara. Tapi Tuhan Allah datang, lalu dia mengorbankan anak domba, menggunakan kulitnya untuk menutupi aurat mereka. Inilah penggenapan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Dia mengorbankan anak domba sejati, yaitu anak domba Allah, untuk membayar semua dosa-dosa kita. Ya, Yesus tidak berdosa, makanya Yesus yang bisa membayar dosa. Nabi berdosa, apalagi saya, apalagi kita. Kita semua berdosa, sehingga kita nggak mungkin bisa membayar dosa sesama kita. Yang bisa membayar dosa sesama kita adalah orang yang tidak berdosa. Siapa yang nggak berdosa? Yesus yang tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib terjadi yang namanya God of Divine Exchange, pertukaran ilahi. Dosa kita, dosa Pak Heri ditanggungkan oleh Yesus, dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Makanya kita memiliki status orang-orang benar. Boleh kita colek samping kiri dan kanan kita, kamu adalah orang yang dibenarkan dalam Yesus. Amin. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus itu diperlakukan seolah-olah dia adalah penghujat Allah. Seolah-olah dia adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Seolah-olah dia adalah Yudas yang mengkhianati Yesus. Yesus disalib seolah-olah dia adalah Musa yang membunuh, yang hidup sebagai pengecut. Seolah-olah dia adalah pejinah yang dirajam, yang layak dirajam batu. Yesus bukan hanya terkutuk Bapak Ibu, tetapi ia menjadi kutuk bagi kita. Yesus bukan hanya berdosa, tetapi ia menjadi dosa karena kita. Dan oleh kematiannya di atas kayu salib, Bapak Ibu, ayat 14, yuk sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus yang telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Lewat kematian Yesus Kristus, lewat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, supaya apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kita yang tadinya orang berdosa juga beroleh kebenaran seperti Abraham. Kita yang tadinya memiliki identitas orang yang terkutuk, orang yang berdosa, orang yang ada di bawah hukuman, kita sekarang menerima identitas kita yang baru.
Kita adalah orang yang dibenarkan, kita adalah orang yang diberkati, kita adalah orang yang dikasihi, kita adalah anak Allah, kita adalah bait Allah, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Identitas ini kita peroleh saat kita ada di dalam Yesus. Waktu kita percaya Yesus, ada roh Allah, roh yang ada pada Abraham juga ada pada kita, roh anak Allah ada pada kita, maka kita memanggil Bapa. Tuhan itu Bapa kita. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai anak dan Bapa. Karena Yesus sudah membayar di atas kayu salib. Bapak Ibu tahu waktu Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya penderitaan yang paling berat Ia tanggung bukan ketika dicambuk, bukan ketika Ia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bukan ketika Dia telanjang, bukan Dia dilukai, Bapak Ibu. Tapi penderitaan yang paling besar yang Yesus alami ketika Ia berpisah dengan Bapa. Sama seperti Bapak Ibu waktu muda, waktu pacaran, yang paling berat itu pisah dengan orang yang kita cintai. Itu juga yang dialami Yesus. Berpisah dengan Bapaknya, karena Ia kan turun ke dunia maut. Tapi Yesus mau menanggung semua itu. Di atas kayu salib Dia berkata, Elo, Elo lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Karena di mana ada dosa tidak ada Tuhan, karena di mana ada kutuk tidak ada Tuhan, karena di mana ada pelanggaran tidak ada Tuhan. Tapi Yesus mau ada di sana supaya kita yang terpotong dari kekekalan terhubung kembali dengan Bapa Surgawi. Supaya kita yang seharusnya dikutuk tidak lagi menerima kutuk, tetapi kita menerima berkat dari Tuhan. Supaya kita yang harusnya dibinasakan karena kesalahan yang kita lakukan tidak dibinasakan, karena Tuhan mengimputasikan kebenarannya kepada kita. Tuhan memandang kita bukan lagi orang yang terkutuk, bukan lagi orang berdosa, bukan lagi orang yang layak dihukum, tetapi Ia memandang anaknya yang ada dalam setiap hidup kita. Jadi bagaimana dampaknya kalau kita tahu begitu powerful kuasa salib? Apa dampaknya dalam hidup kita? Nah, saudara, salib membawa kita kepada identitas kita. Dan bagaimana seharusnya salib itu berdampak bagi kita? Seharusnya waktu kita memandang salib, Bapak Ibu, kita berkata, seharusnya aku ada di sana. Seharusnya aku yang harus mati di sana. Aku harus terkutuk di sana. Tetapi janji Allah telah membayar semua hutang-hutang dosaku. Di sana Tuhan sudah menyelesaikan semua berkat-Ku. Di sana aku menemukan keamananku. Di sana aku menemukan jawaban atas persoalan kutuk dosa dan penghukumanku. Di sana aku menemukan jaminan, rasa aman dan identitasku. Ketika saudara mungkin saat ini kekurangan, ketika kita mungkin saat ini disakiti, dikecewakan, kita saat ini mungkin ada dalam kebimbangan, pandang salib Kristus. Dialah kepastian kita. Dialah keamanan kita. Dialah kekayaan kita. Dialah sumber kita. Seperti lagu pujian kita tadi. Kaulah napasku, Engkaulah sumberku. Jadi waktu kita memandang salib, saudara, seharusnya kita bukan lagi biasa seperti orang-orang dunia. Oh, salib, oh keren, oh bagus. Dari emas ya? Iya, dari emas. Keren ya, liontinnya ya. Enggak lagi seperti itu. Waktu kita memandang salib, ada kegentaran, ada kekaguman, ada kehormatan. Ada hati yang melimpah dengan rasa syukur, ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu salib itu menjadi biasa? Mengapa salib itu menjadi hal yang tidak lagi membuat kita kagum, membuat kita lagi terharu gitu ya? Karena kita lupa apa yang menjadi esensi salib. Bahkan kita tanpa sadar kita digiring oleh iblis menjadi orang Kristen tanpa salib, menjadi gereja tanpa salib. Gak mau tantangan, gak mau kesulitan, gak mau berkorban. Padahal kita sudah sering
dikumandangkan di gereja ini, no glory, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saudara, kalau kita sadar semua Tuhan sudah lunati di atas kayu salib, maka pasti hidup kita berubah. Saya ada kesaksian sedikit. Satu hari ada seorang pemuda di kampung kami. Jadi di kampung itu ada sungai, di sungai itu ada keramba gitu ya. Isinya ikan emas semua. Lalu karena anak-anak muda di kampung kami itu banyak narkoba pada waktu itu, dicurilah ikan emas ini, dijual. Lalu orang yang punya nggak suka, ditangkapinlah anak-anak muda ini. Salah satu anak muda itu ditangkap, sebenarnya bukan dia pelakunya, tapi dia ditangkap, dipenjara, dipukul di penjara. Lalu pada waktu itu ada seorang anggota DPR di kampung kami, dia keluarkanlah salah seorang pemuda ini, dia bayar semua, dia lunasi, pulang. Apa yang terjadi? Anak muda ini tidak lagi memilih tinggal di rumahnya, tapi dia memilih tinggal di rumah DPR ini. Dia mengabdi di rumah DPR itu. Dia mengungkapkan rasa syukurnya karena dia telah keluar dari penjara. Tidak dibayar, saudara, hanya dikasih makan. Kenapa? Dia mensyukuri, dia mewujudkan rasa terima kasihnya karena dia telah keluar dari penjara. Nah, kalau kita sadar dosa kita udah dibayar oleh Yesus, udah ditanggung oleh Yesus, kutuk kita sudah diselesaikan di atas kayu salib, persoalan terbesar kita sudah selesai. Seharusnya bagaimana kita harus menjalani hidup kita? Masihkah kita mementingkan diri kita sendiri? Masihkah kita mementingkan semua urusan kita? Masihkah kita akan dikuasai oleh kemalasan kita? Masihkah kita dikuasai oleh keegoisan kita? Masihkah kita akan dikuasai oleh iri dengki kita, rasa dendam kita, rasa tidak suka kita? Makanya Paulus ketika dia menemukan esensi salib Kristus, dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalamku. Kalau kita sungguh-sungguh sadar, begitu dahsyat, begitu luar biasa esensi, makna dari salib Kristus, pasti akan mengubah setiap cara pandang kita. Pasti akan mengubah cara kita memberi, cara kita berdoa, cara kita melayani, cara kita mengabdi. Bukan lagi self-centris, bukan lagi berpusat kepada diri kita, bukan lagi kalau saya suka saya jalani. Bukan. Emang pelayanan itu, ibadah itu kesukaan kita? Bukan. Kesukaan Tuhan dong. Ibadah itu kesukaan Tuhan, pelayanan itu kesukaan Tuhan. Bukan lagi berpusat sama kita, tapi berpusat kepada Kristus. Apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan mau, itu juga yang menjadi prioritas kita. Itu yang juga menjadi komitmen kita. Bukan lagi berpusat kepada diri kita. Sudahkah saudara menemukan esensi dari salib Kristus yang akhirnya membuat kita berkata setiap hari, Tuhan, hidupku bukan milikku lagi, tapi hidupku adalah milik Kristus. Mari kita tunduk kepala. Mari saat ini biarkan Tuhan berbicara kepada setiap hati kita, setiap keadaan yang kita hadapi saat ini. Pertanyaan reflektif buat kita, bagaimana saudara selama ini memaknai salib Kristus? Apakah hanya sekedar pajangan, simbol, tanpa pernah dihidupi? Siapa dan apa dasar kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini? Apa yang kita lakukan, kemampuan dari diri kita atau dari manusia? Mari kita bertobat.
Jika ternyata selama ini kita menjadi orang Kristen atau gereja tanpa salib, kita lupa akan memaknai salib Kristus. Kita menjadi orang yang berpusat kepada diri kita sendiri, tergantung segala sesuatu berdasarkan kenyamanan dan kesukaan kita. Kalau itu mari kita bertobat, saudara. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Jangan biarkan firman-Nya berlalu. Tuhan ingin kita menjadi umat dan gereja yang berbeda. Gereja yang menghidupi salib Kristus. Mari kita biarkan hati kita, diri kita ingatkan akan Injil, bahwa di atas salib Kristus sudah dihukum, dikutuk bagi kita. Kristus kehilangan Bapanya demi kita. Kristus jadi orang berdosa, terkutuk untuk menggantikan kita. Dia rela mengalami penderitaan, kesulitan, siksaan yang begitu besar, agar kita yang terkutuk, yang berdosa, yang layak dihukum, justru memperoleh berkat keselamatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bangga dan bersyukur boleh menemukan salib Kristus di dalam hidup kami. Engkaulah kekayaan, Engkaulah kehormatan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber dalam kehidupan kami, Tuhan. Anugerah-Nya telah angkat dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Agakku di kegelapan, Dia tak ragu untuk berlawan. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Tiada mudah bayar dosaku, Tuhanlah keselamatan. Musik boleh mengalun sejenak. Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak. Mungkin saat ini engkau diremehkan oleh orang lain, mungkin saat ini engkau disakiti, mungkin saat ini engkau dikecewakan, mungkin saat ini engkau bimbang, mungkin saat ini engkau sedang digoda, berusaha disesatkan oleh kenikmatan hidup, berusaha membawamu lupa akan apa yang terbaik, apa yang terhebat yang Tuhan kerjakan. Hari ini mari kita merenungkan salib-Nya. Mari kita memandang kepada salib-Nya. Pasti ada kekuatan untuk mengasihi, pasti ada kekuatan untuk mengampuni, pasti ada kekuatan untuk berdiri teguh di atas jalan-jalan. Pasti ada kekuatan untuk mengalahkan segala keegoan kita, mengalahkan segala keraguan dan kebimbangan kita, mengalahkan segala kecemasan dan ketakutan kita. Karena Dia sudah menyelesaikan. Dia berkata, "Telestai," sudah selesai. Dia sudah mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan, dan Dia sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah bisa kita selesaikan, dan Dia sudah menjamin hidup kita di atas kayu salib.
Amin. Jemaat saja nyanyi. Ya. Dia takkan tinggalkanku. Mari dengan segala hati kita. Mulia bagi Allah. Amin. Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Yes. Mulia bagi Tuhanlah terima kasih Bapa, di atas kayu salib-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan. Kayu salib, memandang kepada salib-Mu adalah kebanggaan kami. Memandang kepada salib-Mu adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lagi yang perlu kami takutkan, sebab